Ya, betul. Karena tadi saya bilang ya, jadi ada yang kita baru mau punya anak yang kesekian, yang itu mungkin bisa di-set lebih awal ya gitu. Tapi ada yang sudah jadi anaknya, ini sudah jadi ya, udah di SD, udah di SMP, udah di SMA. Yang ini kita perlakuannya pasti berbeda ya, ayah bunda. Perlakuan mengajaknya itu pasti beda. Pada anak yang mungkin kita baru mau set misalnya ya, mungkin bundanya sedang hamil dan sebagainya, itu mungkin lebih mudah. Proses pendekatannya dari di dalam kandungan. Jadi, tapi pada anak yang sudah lahir, taruhlah anak-anak itu usia dini ya, 0 sampai 6 tahun. Maka ayah bunda harus memahami bahwa usia-usia ini adalah usia-usia yang anak itu butuh suasana yang menggembirakan. Contoh video tadi, itu sebenarnya anak butuh perhatian. Sehingga dia melakukan hal-hal yang apa ya yang kira-kira disenangi ayahku, yang kalau ayah melihat tuh perhatian ke aku, tapi sayangnya perhatiannya dalam bentuk marah. Anak pasti begitu, itu normal ya, maksudnya anak itu akan begitu. Jadi kalau kita melihat anak kita tuh tiba-tiba melempar benda, oh kita pertama kali kita harus paham apa yang kurang aku perhatikan dari dia. Nggak perlu dimarahin juga sih sebenarnya, karena marahnya bisa nanti aja, tapi dengan nada yang datar bahwa yang dilakukan itu tidak tepat. Karena tetap anak harus tahu ya apa yang dilakukan itu salah atau tidak. Nah, ketika anak-anak itu sudah, misalnya kita mulai dari usia dini ini mungkin ya Ustaz ya, dari usia dini misalnya, berarti pengenalan huruf-huruf hijaiyah, pengenalan permulaan membaca Al-Quran. Bayangkan dengan banyak metode, saya pikir ayah bunda juga sudah memahami ada metode ikro, tilawati, kiroati, atau di Al-Qutwah pakai umi dan sebagainya itu. Dari semua itu masing-masing pasti ada plus minus, terutama untuk pemula. Ya, saya tidak menonjolkan satu metode tertentu, tidak, tapi dari awal sekolah TK yang saya kelola, saya memang memakai metode ikro karena itu yang paling mudah buat anak-anak. Jadi anak itu membaca nggak banyak disalahkan ini, karena nanti dia kalau SD baru taksinnya itu nanti. Tapi yang di usia PAUD itu usia ngaji itu seneng loh. Gitu. Nah ini yang memang kami berikan sehingga anak-anak TK itu banyak sekali yang sudah lulus ikro. Sehingga pas dia masuk sekolah tahfidz bacaannya itu udah lancar, gurunya tinggal membetulkan tajwid. Ini boleh tidak sepakat ya Ustadz ya, karena saya tidak sedang berdebat metode gitu. Jadi boleh tidak sepakat, tapi itu yang kami pilih. Kenapa? Menumbuhkan senang di anak usia PAUD itu. Sehingga dia itu akan meminta-minta ke kita sendiri. Kalau sudah duduk, misalnya saya sudah duduk, itu sudah langsung bergantian. Mau ngaji, jadi nggak perlu dieret-eret gitu, apa bahasa Jawa, dieret-eret, ditarik-tarik gitu ya. Ayo ngaji, nggak perlu, karena dia seneng. Nah pas di rumah juga misalnya, ayo besok kamu naik nih halaman sekian, itu kalau anak PAUD. Tapi untuk anak SD pasti beda lagi. Kalau SD beda lagi. Jadi bagaimana komunikasi sekolah dengan rumah, misalnya anaknya di sekolah tahfidz nih, berarti perlu apa, ribet-ribet gitu ya, jadi perlu ribet-ribet khusus kalau besok itu dia, jadi di rumah itu otomatis, jadi ini perlu komunikasi ini, orang tua dan sekolah. Ya, ada pesan khusus karena anak-anak wajar biasanya lebih nurut ke ustazah di sekolah, bu guru, daripada orang tua. Ya nggak apa-apa, orang tua nggak perlu marah juga, tetap ayah bunda itu tetap orang tuanya, tenang saja. Cuman anak-anak itu lebih nurut ke bu guru, ke pak guru, ustaz ke ustazah. Berarti tinggal dipesankan, ini susah di rumah, susah murojaah, susah baca Quran, pesan. Baru disampaikan. Kenapa? Kita cari masalahnya kan. Kenapa dia sepertinya susah, padahal ini dijanjikan nanti akan membawa hidupmu jadi baik misalnya ya, atau nanti akan kamu dimudahkan. Untuk usia SMP yang bisa mikir, usia SMA apalagi gitu ya. Tapi kan tetap usia-usia yang tidak bisa dipaksa gitu. Jadi perlu ada tahapan gitu ya, enggak tiba-tiba